Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Resifel Mail. Pagi ini kita akan coba rekam video dengan menggunakan kamera Brica B-Pro Alpha Edition Mark III yang Black Edition, yang sudah ada fitur AIS-nya, Electronic Image Stabilization. Settingan yang digunakan pagi ini adalah settingan metering yang menggunakan metering average, rata-rata ya. Kalau kemarin kita menggunakan metering yang metrik, pagi ini kita coba menggunakan metering yang average. Nah, perbedaannya di mana nanti kita coba lihat. Penggunaan metering itu sebenarnya di Brica itu ada 4 ya. Average, metrik, spot, dan center. Untuk motovlog biasanya itu kan para vlogger itu kadang-kadang menggunakan 2 kamera. Kamera yang menghadap jalan dan kamera yang menghadap drivernya atau vloggernya. Jadi taruh di depan dan menghadap ke kita. Nah, biasanya untuk yang ke depan itu settingannya ada menggunakan metering average atau metrik. Nah, sedang untuk yang kamera menghadap ke vlogger atau kepada orangnya itu sebaiknya menggunakan metering yang spot atau center. Kenapa begitu nanti kita coba jelaskan. Kalau untuk metering yang average dan metrik itu yang dihitung atau dikalkulasi adalah seluruh layar ya. Yang average itu lebih berbeda dengan metrik, tetapi penghitungannya adalah penghitungan seluruh layar. Nah, tetapi kalau untuk yang spot dan center itu dia lebih kecil. Yang paling kecil adalah spot. Sebenarnya spot itu kalau di kamera DSLR berbeda-beda karena ada spot yang kita bisa tunjuk. Nah, tetapi kalau untuk di action kamera ini khususnya yang Brica ini, B-Pro ini, sepertinya spot fokusnya cuma ada di tengah ya. Jadi otomatis ya yang kalau kita bilang spot ya berarti tengah titik ya. Jadi kembali lagi untuk yang spot metering ini wilayahnya hanya kurang lebih 3% dari bagian tengahnya itu. Sedangkan untuk yang metering yang center itu lebih besar, sekitar 10% dari layar, sebesarnya layar. Jadi sebenarnya spot metering dan center metering di kamera Brica ini menurutku nggak terlalu beda jauh ya gitu. Tapi ya itu dipergunakan kapan? Dipergunakan ketika kamera itu biasanya untuk vlogger motovlog itu adalah ketika kamera kita taruh depan dan itu menghadap kepada kita. Nah, jadi kita suruh kamera untuk selalu fokus kepada kita, jangan mikirin belakang kita ya, langit kita tuh seperti apa gimana, nggak perlu dipikirin. Sedang kalau untuk yang menghadap depan ke jalan, nah ini dia. Nah, sebaiknya jangan pakai spot atau center, pakailah metering yang metrik atau average. Nah, perbedaan di antara duanya, nah di sini nanti kita akan coba perlihatkan rekaman hari ini dan rekaman kemarin, kita perlihatkan perbedaannya di apa. Oke, saat ini kita ada di Jalan Pemuda, sebelah kanan kita adalah UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Sebelah kiri kita ada Universitas Ibnu Khaldun. Nah, di depan sini lagi ada Universitas Borobudur. Kondisi pagi ini sama seperti kemarin ya, cerah, matahari terang tepat di depan kita. Kemarin juga sama, cerah, terang, dan matahari di depan kita. Jadi dengan kondisi yang sama, serupa, nah mungkin nanti kita akan bisa bedakan bedanya antara menggunakan metering matrix dan metering average. Sekarang kita ada di
lampu merah Sunan Giri ya. Sebelah kiri kita ini ada apa namanya, Robani ya, Robani. Sebelah kanan itu kalau kita belok kanan ke arah pemakaman Kemiri. Nah, kalau ke depan lurus itu ke arah Pulau Gadung. Ya, kalau kita nanti mau ke kanan, ini ke arah TikTok. Kalau di YouTube aku banyak lihat orang-orang tuh membahas untuk settingan kamera action ini adalah di exposure ya. Nah, sebenarnya exposure dan metering itu satu paket ya. Nah, kalau dasarnya atau basicnya adalah settingan di metering ini. Kalau meteringnya sudah kita setting, itu nanti baru exposure-nya kita untuk menambah atau mengurang. Ya, exposure compensation itu kan cuma menambah dan mengurang. Nah, settingan dasarnya ada di metering. Nah, meteringnya kalau kita menggunakan average seperti ini, nanti kita tambahkan atau kurangi di exposure compensation. Nah, tapi kadang-kadang orang yang saya tahu ya di YouTube, saya belum dapetin yang di YouTube sih, tapi yang saya lihat di YouTube tuh yang membahas hanya cuman exposure compensation-nya doang. Bagaimana mereka menambah +1 apa +2 di malam hari, atau bagaimana mereka mengurangi atau -1 +1 kalau di siang hari. Nah, itu aja sih. Tapi sebenarnya ada satu yang basic yang harus disetting lagi, yaitu ya metering ini. Nah, ya kebetulan juga untuk hari ini ya, selain menggunakan settingan metering average ya, exposure-nya aku turunin 2 ya, jadi -2. Exposure -2, meteringnya menggunakan average. Yang lainnya standar. Untuk ketajaman aku tinggi, high. Untuk kualitas gambar, video aku juga high. Selainnya itu sama. ISO di auto, ya semua di auto. Dan ACE aku aktifkan. Electronic Image Stabilization aku aktifkan. Ini ngomongnya aku pakai masker ya, jadi mungkin agak kurang bagus karena ya jalan harus pakai masker, keluar rumah harus pakai masker. Jadi kita ngerekamnya ya ini pakai masker juga. Jelas nggak jelas, bagus nggak bagus, ya udah. Ada YouTuber juga yang menyarankan untuk setting ISO ya. ISO artinya selain exposure compensation yang disetting plus atau minus di siang hari dan plus di malam hari ya. Mereka juga menyarankan untuk setting ISO-nya. Tapi kalau aku sih saranin sebaiknya nggak usah ya. Karena terlalu terlalu bervariasi. Karena kita bukan moto di satu ruangan tetap ya, kita akan motovlog ini akan berpindah tempat, berpindah suasana, yang tempat yang terang dan yang tempat yang gelap. Nah, kalau kita sudah setting di satu nilai ISO-nya, berarti kita udah patok di situ. Artinya kita kalau misalnya settingnya di 100 lah misalnya gitu ya. Nah, makanya nanti kalau di tempat terang ya mungkin akan dia bagus gitu. Tapi ketika di tempat gelap, hasilnya minta ampun tuh gelapnya. Gitu. Atau kalau kita udah setting di 16.000 misalnya.
Nah, kalau misalnya bisa 1600, kalau di tempat gelap mungkin jadi terang, tapi di tempat terang jadi over exposure. Nah itu. Jadi kalau menurutku sih ya mungkin exposure compensation aja yang kita setting. Sama itunya meteringnya ini ya. Basicnya awalnya kita setting meteringnya, kedua kita setting exposure-nya. Itu aja sih. Dua, kalau untuk ISO-nya nggak perlu lah. Karena tempat-tempat yang kita kunjungi ini dalam bermotovlog ini berbeda-beda, berubah-ubah.